Saya melanjutkan Shirley tadi Oke, sama sedikit, Yohana. ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Wih. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Assalamualaikum sampurasun kumaha damang good people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video, dan judul daripada video yang saya akan buat reactions adalah Sujiwo Tejo nggak mau sholat. Itu judul daripada video yang akan saya buat reactions hari ini, dan video ini adalah daripada TikTok. Nah, jadi apa isi kandungan ini guys? Saya penasaran mau tahu, dan sama-sama kita akan nonton nanti guys. Moga-moga teman-teman yang hadir di dalam video ini, yang selalu mendukung, selalu berkomentar, berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa buang-buang waktu good people, mari sama-sama kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go good people. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Nona nih, silakan Pak Ustadz. Ini kan selama ini mampu mengenyam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Seperti sehingga sebuah bisa diterima interview, oleh guys, ya. banyak orang. Pertanyaan Shirley adalah, dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Ini Saya adalah ini salah dosen seorang komunikasi. Ustadz yang terkenal di Indonesia. S1, guys, ya. S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif, yang lawannya adalah kursif, paksaan. Ustaz, Ya. saya melanjutkan Shirley tadi Oke, sama sedikit, Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Wih. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, Naik ke atas. kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah betul. untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Dalam guys, ah. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Oh, Jadi keren, puncak guys. penghambaan, kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Betul. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Darja, ya betul. Kau pukul Marwah. kepala saya, pasti saya marah. Marwah. Kenapa? Harga diri di sini. Harga diri, betul. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Luar biasa, Kita akan luar masuk biasa. ke next, Bro. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya, Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Betul. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat, Rakib dan Atid. Rakit dan Atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya Sholat. itu adalah sholat.
Ustadz ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. iya betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 kuda, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu Woi, tiangnya keren agama. guys. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Betul. Selagi ada Sebuah tiang. bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Betul, selagi ada tiang. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, Roboh. pasti tidak kokoh. Betul. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak husu, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husu atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Betul. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Dilakukan 3 hari. Orang haji kan melempar 3 jumroh. Ya. Satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar, dak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan Mengajar kenapa mesti 3 kesabaran titik? kali kan, guys? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Betul. Perlu Dengar sabar. azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat. Setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Itulah prinsip Ya, gimana setan. Mbak Teja? Udah teryakin kan? Oke. Jejak digital luar biasa, yang guys. sudah penuh dengan petuah baik dari Itulah guys, petua guys ya. Jadi sempena hari ini nih Maulidul Rasul nih, inilah video yang saya mau kongsikan dengan teman-teman semua. Moga-moga video yang saya react ini mampu memberi kita kesadaran, memberi manfaat buat kita semua guys. Jadi inilah guys, bagi saya memperingatkan sesama muslim ini adalah satu tanggung jawab dan adalah satu kewajiban guys. Dan kita sentiasa beringat sesama sendiri. Nah itu kalau menurut pendapat saya guys. Kalau menurut teman-teman semua, apa pendapat kalian dengan jawaban Ustadz ini guys? Apa kalian setuju atau tidak? Dan kalau kalian ada pendapat sendiri, silakan komen di ruangan komen di bawah guys. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Ojo lali di subscribe channel Good People. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.